إنا بقرة لا فرض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Sadaqallahul Adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu akan menjadikan kami ejekan? Dia berkata, aku berlindung kepada Allah bahwa aku menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan bahwa kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Ya Musa menjawab, Ya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Shadaqallahul Adzim, maha benar firman Allah dengan segala firman-Nya. Allah Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Ustaz. Mic-nya Ustaz. Nah, ya, alhamdulillah. Mohon maaf, belum tak buka. Belum dibuka Pak Qadar. Pak Qadar luar biasa sekarang bacanya sudah bagus ya. Meskipun bacaannya ya jenenge wis tuwek belajar maca ya, tapi sudah bagus ya. Ya kita nggak bisa seperti Bulina gitu ya, nggak bisa bacanya, tapi lumayan sudah tajwidnya yang penting betul, makhrajnya juga tidak terlalu menceng ya. Ya kalau kita sempurna sih ya mungkin ya susah masih ya untuk apalagi sudah umur sekian, yang penting baca. Nah saya ceritakan ini ceritanya ini memang Allah sengaja menceritakan kepada kita Bani Israil ini wong sing ngeyel sekali, umatnya Nabi Musa ini ya. Ini sebenarnya ceritanya itu dibalik di dalam kisah ini ya. Ini kisah ini diawali dari seorang yang kaya raya ya. Ini dibunuh dengan keponakannya sendiri ya, dibunuh, setelah dibunuh mayatnya diseret ke kampung lain ya. Kemudian akhirnya apa? Dituduhkan kampung lain itulah yang membunuh pamannya itu ya, itu akhirnya hampir antara dua kampung itu perang karena yang itu tidak merasa menyembelih. Kemudian mereka punya usul, iya toh
di antara kita itu ada seorang nabi yang namanya Nabi Musa. Itu ya yang tentunya katanya mengaku utusan Tuhan. Artinya dia tahu siapa yang membunuh ini. Kita tanya aja kepada mereka, ya. Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa karena mereka itu adalah syirik. Orang-orang Yahudi itu kan, ya, kan menyembah sapi. Dia menyembah patung, anak sapi disembah, sapi disembah. Maka tatkala tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong siapa sebenarnya yang melakukan tindak kejahatan, ya kriminalitas ini yang membunuh orang ini siapa? Kamu kan utusan Allah. Maka begitu itu, maka Allah memahyukan kepada Nabi Musa itu supaya orang-orang itu menyembelih seekor sapi, ya. Diceritakan dalam ayat ini 66. Wa qala, ingatlah tatkala berkata Nabi Musa liqaumi, kepada kaumnya, ya, yang bertanya kepadanya tentang siapa pembunuh orang itu. Nah, dia mengatakan innallaha ya'murukum an tatbaqu baqarah. Allah itu menyuruh kalian menyembelih sapi. Baqarah itu sapi betina, yang menyembelih sapi gitu aja lah, ya. Sapi. Orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi Musa itu merasa diperolok-olok oleh Nabi Musa karena dia menyembah sapi. Kok tatkala tanya suruh nyembelih sapinya, itu sapi. Angkat aku bakar sembelih seekor sapi. Qalu, mereka pada berkata kepada Nabi Musa, atatakhiduna huzwa, apakah kamu memperolok-olok kami wahai Nabi Musa, ya? Kamu itu kok gojlok ya, meremehkan saya ya, suruh nyembelih sapi itu. Qala Nabi Musa menjawab, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, an aku minal jahilin, aku termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang suka gojlok-gojlokan, itu orang-orang yang bodoh, tidak punya akal yang waras gitu ya, yang normal. Itu tidak mungkin dia utusan Allah, ya. Aku berlindung kepada Allah, an aku minal jahilin, bahwa aku termasuk orang-orang yang jahil, ya, yang bodoh, ya. Nah, nampaknya akhirnya orang yang Yahudi itu mengerti kalau Nabi Musa itu sungguh-sungguh nggak segera gojlokan. Maka akhirnya minta penjelasan. Qalu du'ulana. Mereka berkata, ya Nabi Musa, mohonkanlah untuk kami Rabbuka kepada Tuhanmu, yubayilana, agar dia menjelaskan kepada kami, mahia, sapinya kaya apa, sapi apa iku, ya. Kok sapi-sapi tok, ya, jelaskan aja, ya, sapinya seperti apa, ya. Padahal sebenarnya kalau dia menyembelih sapi apapun yang penting sapi, entah besar, entah kecil, abang, putih, hijau, sudah boleh saja. Namun karena dia itu banyak bertanya, maka dijelaskan, ya. Ya, setelah bertanya itu kepada Nabi Musa, bertanya itu, qala inahu, ya, Nabi Musa berkata, inahu sesungguhnya, ya, inahu yakulu, Allah itu berfirman, inah sesungguhnya ia bakara sapi itu lafaditun, tidak muda, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Jadi sapi ini bukan embeng, ya, bukan sapi yang ketuaan, bukan, tapi ya awanun baina dzalik, tengah-tengah, jadi diantara tua dan muda. Ini khawatir saja Nabi Musa itu takok maneh, gak urung ini. Kalau takok maneh dijelaskan oleh Allah lagi, sapi ini tambah susah. Sekarang mencari yang tidak tua, tidak muda aja juga cukup susah, ya. Ya, jadi fa'alu ma tu'marun, segera kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ojo tanya terus, gitu maksudnya Nabi Musa ini. Tapi mereka tambah bertambah di ayat 69 itu, qalu du'ulana, mereka berkata, udu'ulana, berdoalah untuk kami, Rabbuka kepada Tuhanmu, yubayilana, agar dia Tuhan menerangkan kepada kami, malaunuha, apa warnanya. Ya ini, karena ditanya lagi kan apa warnanya. Kan ini menjadi agak susah nanti aku terangkan. Warnanya dipilihkan sama Allah Ta'ala. Qala inahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, dia berfirman, ina sesungguhnya dia, ya, bakara sapi itu, bakaratun sopraun fa'ikun launha, yang warnanya kuning, yang kuning bersih, ya, ya. Tasurun nazirin, yang dia kalau dilihat itu menyenangkan. Jadi sapi yang kuning, yang warnanya tidak ada belang, yang menyenangkan, ya, nggak ada belangnya sama sekali, kuning mulus, sampai yang tidak tua, tidak muda, kuning mulus, yang menyenangkan, ya.
menjadi tambah susah sekarang. Tanya lagi ya. Qalu du'ulana, mereka berkata, udu'ulana, mohonlah kepada kami, Rabbuka, kepada Tuhanmu, yubayyilana, agar dia menerangkan kepadaku, mahiyah, opo sapi itu. Sing kaya apa? Sing warnanya kuning, kemudian tidak tua, tidak muda, gak jelas ya. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu tasabaha alaina, masih samar bagi penjelasan kurang jelas ya. Maka dijelaskan lagi tambah susah lagi ya. Wa inna insyaallah la mudatun, karena ada kata-kata insyaallah itulah Allah Ta'ala masih memberikan peluang untuk menemukan sapi itu. Seandainya mereka tidak ada kata insyaallah, maka mereka tidak akan menemukan sapi satu itu sampai hari kiamat sekalipun ini. Insyaallah la mudatun, kami akan mendapat petunjuk yang cerah, mendapat sapi itu ya. Qala Nabi Musa berkata, innahu yakulu innal baqarah, sesungguhnya Allah itu menerangkan bahwa sapi itu la zalulun tusurul arti, belum pernah untuk mengolah tanah ya, membaca tanah, artinya wala taskil harus, dan juga tidak pernah digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi biasanya kalau sapi-sapi pada saat itu digunakan untuk memuat air, mengairi sawah, atau untuk membaca tanah. Tapi yang diminta itu sapi yang tidak pernah digunakan untuk membaca tanah dan tidak digunakan untuk mengairi tanah itu ya. Musalamatun lasyata biha, warnanya bersih, tidak ada cacatnya sama sekali ya. Baru Bani Israil mengatakan setelah kesulitan itu, qalu, mereka berkata, al-ana, sekarang ji'ta bil haq, kamu telah menerangkan yang sebenarnya. Fadhabakua, akhirnya dia mencari sapi. Saat negeri itu hanya satu dan harga sapi itu mahal sekali. Harganya sama dengan ya emas yang ditaruh di dalam sapi setelah disembelih itu, dengan untuk tempat emas itu sak besarnya kulit sapi itu. Kalau mau disembelihnya, kalau nggak mau jangan, karena orangnya kaya memang yang meninggal itu ya. Fadhabahuha, maka mereka menyembelihnya ya. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak dapat mendapatkannya. Wah, kebablasan satu ayat tadi ya, tapi tidak apa-apa ya, nanti ceritanya berikutnya yang akan episode yang lain ya, akan kita jelaskan nanti. Baiklah, inilah orang Bani Israil. Ini dari sini kita kalau diperintahkan oleh Allah jangan banyak bertanya ya. Perintah poso ya poso, kita disuruh misalnya mengkosor saja. Oh, bagaimana, berapa jaraknya, berapa malam kita harus menang. Tidak diterangkan, jangan mencari penyakit sehingga susah. Sehingga akhirnya apa? Nanti kalau mengkosor itu jaraknya harus sekian, kemudian ini ya. Kalau tidak ada air itu yang tidak air yang bagaimana? Apa setelah mencari berapa kilo tidak dijelaskan? Sudah gak ada air, sekitar kita tidak ada air, sulit. Ya sudah, kita beli tayamum. Jangan banyak bertanya kalau diperintah di dalam agama, supaya agama itu tidak menjadi sulit untuk dilaksanakan. Sulitnya dilaksanakan perintah agama itu karena banyaknya pertanyaan tatkala diperintah. Ya, sholat tahajud itu jam piro? Sore boleh enggak? Sore jam piro? Tengah malam jam piro? Akhir malam jam piro? Jadi, karena pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya juga menjadi susah sekali dikerjakan. Ya, Rasulullah mengatakan di sepertiga malam terakhir ya, itu sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, namun sedikit sekali di antara mereka yang mau mengerjakannya. Ya, sedikit ya. Karena apa? Karena memang yang paling utama seperti itu, karena pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari hamba-hamba Allah ini. Nah, itulah di dalam agama ini kalau diperintahkan kerjakan. Selama tidak ada perincian dari Allah dan Rasulnya, jangan bertanya ya. Jadi misalnya kita tentang bank misalnya, ya bank yang ini yang bagaimana, akhirnya jadi susah sendiri kita ya. Padahal yang dijelaskan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran itu haram, apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu halal, sedangkan yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, maka itu keringanan bagimu. Itu bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak akan memberatkan kita ya.
kerjakan yang kamu bisa kerjakan. Ya, bagaimana nanti kalau puasa Ramadan saya menyusui, apakah di samping mengqadha puasa, apakah masih harus bayar fidyah? Ya. Padahal ayatnya sudah jelas, walaladina yutikunahu fidyah itu mereka yang berat itu membayar fidyah. Ya sudah, bayar fidyah saja. Apakah harus juga mengqadha? Nah, pertanyaan ini, iya. Nah, berarti dia harus mengqadha juga bayar fidyah. Nanti akhirnya jadi berat. Sudah, ya, kerjakan apa yang diperintahkan, yang jelas perintahnya sudah kita kerjakan, ya, dan kita tidak dituntut dengan apa-apa yang kita tidak tahu. Itulah cara beragama yang baik dan benar. Baik, kita lanjut kepada Quran dulu. Apa namanya? Sholat, kajian sholat. Monggo Pak Istiqom dibaca, kita lanjutkan dulu. Ya Ustaz, kemarin itu nomor 16 masih mukadimah saja Ustaz tentang ya, diulangi lagi 16. 16. Baik, dari Ensiklopedia Sholat halaman 291 ke 16. Bersujud seraya bertakbir dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, disusul kemudian oleh kedua tangan ke tempat sholat. Jika hal itu mudah untuk dilakukan. Jika terlalu sulit, boleh juga mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian, serta sembahlah Rabb kalian, dan perbuatanlah kebajikan, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Ya, coba perhatikan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, arka'u rukuklah. Ya sudah rukuk. Pokoknya rukuk, ya sudah rukuk, sah. Sujudlah, sujud. Ya, kemudian Rasulullah mencontohi bagaimana rukuk yang sempurna. Padahal rukuk ya sekedar rukuk juga boleh, tapi yang sempurna bagaimana? Sujud yang sempurna bagaimana? Ya, wa'bud rabbakum dan wa'budu rabbakum dan beribadah kepada Rabb kalian. Ya, dengan penuh dengan ketaatnya, waf'alul khair dan berbuatlah perbuatan yang baik, la'alakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Ya, kita tidak terangkan itu. Kemudian kita masuk langsung kepada poin yang ke-17. Monggo Pak, masih ada lagi itu? Yang 16 belum sampai selesai Ustaz. Monggo, semua yang penting-penting saja Pak. Ya, juga didasarkan. Baik, monggo Pak. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah tentang kisah orang yang kurang baik sholatnya. Kemudian artinya, kemudian sujudlah sehingga engkau tumaknina dalam sujud. Ya, didasarkan. Jadi di sini berarti tumakninah itu menjadi rukun juga, karena kalau tanpa tumakninah sholat itu akan jadi rusak. Terus. Serta didasarkan pula pada hadis Abu Hurairah yang di dalamnya disebutkan. Artinya, kemudian bertakbir ketika hendak bersujud. Demikian juga dengan hadis Wa'il bin Hujr. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersujud, meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Iya, ya. Ini kalau kita mungkin, kalau mampu, ya masih muda normal. Tapi kalau sudah tua, ya seperti saya ini ya saya mampu, nah karena nggak bisa kita langsung lututnya dulu itu, nggak bisa nekuk lututnya dulu langsung, nggak bisa. Tapi sebenarnya yang bagus ya lututnya dulu. Kemudian demikian juga kalau berdiri, ya tangannya diangkat dulu, baru lututnya. Biasanya kalau sudah tua lututnya diangkat, baru tangannya yang diangkat, ya setelah itu. Nggak apa-apa, semua itu boleh dikerjakan dan tidak mengurangi pahala bagi mereka yang mampu. Tapi kalau mereka yang masih sehat, ya kerjakan sesuai dengan petunjuk ini. Kita lanjut halaman yang 292 yang tengah-tengah. Sujud beliau dilakukan di atas 7 anggota itu, Pak. Sujud beliau dilakukan di atas 7 anggota badannya, yaitu dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan bagian dalam jari jemari kedua kaki. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, artinya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, di atas dahi dan
beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kedua kaki, dan kami tidak mengumpulkan atau mengikat kain dan merambut. Iya, jadi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, yang sempurna, ya sujud yang sempurna. Sebenarnya kalau kita sakit atau kalau kita ada halangan ya boleh saja ya kita sujud di atas kursi. Kalau kita sholat di atas kursi ya cukup begini saja juga tidak masalah. Tapi kalau masih sempurna normal ya kerjakan seperti yang diperintahkan ini ya. Sujud beliau dilakukan di atas 7 anggota badannya, yaitu dahi beserta hidungnya sekaligus 1, kemudian 2 tangannya 3, ya, lutut 2 lututnya, ya, lutut jadi 2 kan berarti berapa? 5, kemudian 2 bagian dalam jadi jemari kaki, kemudian jari kakinya ditekuk begini ya, jinjit itulah ya dalam sujudnya seperti ini. Nah, begitu. Terus Pak? 17 atau langsung atau masih langsung terus? 17 saja. Ke-17. Pada waktu sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, yang afdol adalah 3 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Khubaifah. Jika mau, boleh juga memberikan tambahan terhadap bacaan tersebut dengan apa yang telah diriwayatkan secara syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya sebagai berikut. Pertama. Sebentar ya. Belum. Jadi pada dasarnya sujud itu Subhan Rabbiyal A'la saja, ya sudah cukup. Bacanya minimal 1 kali tentunya. Yang lebih baik 3 kali. Kalau kita baca lebih daripada itu, kalau malam hari kita sholat malam sambil mengagungkan, membesarkan kepada Allah, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, boleh dibaca sepuasnya. Karena saat sujud kepada Allah itulah sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Tapi sebenarnya 3 kali saja sudah mencukupi. Kemudian boleh juga ada tambahan sujud yang pertama, monggo Pak. Tambahannya yang pertama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma fili. Ya. Maha suci engkau. Ya. Tidak usah nanti terjemahnya tidak usah Pak ya. Jadi nanti saya terjemahkan aja ya. Jadi di saat Rasulullah menjelang dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia dalam keadaan rukuk dan sujudnya, dia membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma kfiri. Subhanaka maha suci engkau, ya. Allahumma, ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika dan segala puji bagimu, Allahumma ya Allah, ikfirli ampunilah aku. Jadi mohon ampun. Ya, ini. Atau yang kedua? Yang kedua, Subuhun kudusun Rabbul malaikatu waruh. Terus terjemahnya? Terjemahnya Maha Suci dan Maha Agung ya Rob, memelihara malaikat dan ruh. Hal itu didasarkan juga pada hadis Aisyah. Boleh ditambahin subuh kudus Rabbul malaikati waruh ya, ditambahi ya. Terus tambah lagi yang ketiga? Yang ketiga, Subhanadil Jabaruti wal malakut wal kibriyai wal adamah. Maha suci dat yang memiliki perkasaan, keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan. Ya, terus yang keempat? Yang keempat, artinya Pak. Allahumma. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, terus. Ya Allah, untukmu aku bersujud, kepadamu aku beriman, dan kepadamu pula aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakan dan membentuknya, dan memasang pendengaran dan penglihatannya. Maha suci, zat yang sebaik-baik pencipta. Hal itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi masih ada lagi beberapa ini, tidak usah saya dibaca ini. Nanti kalau ada bukunya dibaca aja sendiri. Dan kita lanjutkan pada yang ke-18, semoga Pak. Baik, ke-18.
mengangkat kepala dari sujud seraya bertakbir dan duduk tegak. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis tentang kisah seorang yang kurang baik dalam salatnya. Di dalamnya disebutkan yang artinya, kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu duduk tumak nina. Jadi Juga sujud itu tumak dasar nina berbeda. dulu, begitu juga bangkit dari sujud itu ya, duduk ini juga tumak nina dulu, jangan seperti orang dikejar ya, dikejar hantu gitu, melawat cepat-cepat sholat itu ada tumak ninahnya ya. Jadi summa kemudian irfa, kemudian angkatlah kata tatma'inah sampai kamu tumak ninah darisan dudukmu. Jadi duduk, kemudian tumak ninah dulu, kemudian kemudian baru membaca bacaan-bacaan ini. Maka terus diteruskan, Pak. Oke. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah yang di dalamnya disebutkan kemudian beliau bertakbir pada saat mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau melipatkan kaki kirinya dan mendudukinya serta menegakkan telapak kaki kanan seraya menghadapkan jari-jari ke kiblat. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya disebutkan beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi maksudnya duduk iftirosi, ya. Duduk iftirosi itu jadi kita menduduki kaki sebelah kiri, ya. Kemudian kaki kanannya adalah tegak, itu duduk iftirosi. Itu setelah sujud seperti itu. Jadi seperti yang biasa kita kerjakan, nampaknya tidak ada hal yang khusus, ya. Kita lanjutkan ke 19, Pak. Oke, baik. Ke-19. Di antara dua sujud membaca Robbil Firli, Robbil Firli. Ya, jadi bacaannya yang paling gampang Robbil Firli saja. Ya, itu yang sahih, ya. Hadis Robbil Firli itu ya, dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Di sini tidak disebutkan riwayatnya, Pak ya. Ya, disebutkan. Ya, tapi di sini ya, didasarkan pada hadis Hudzaifah yang dimarfukannya. Dimarfukannya itu hadis yang disampaikan, diangkat bahwa hadis itu derajatnya sampai Nabi, bukan sampai sahabat saja. Kalau sampai sahabat namanya mauquf, kalau sampai tabiin namanya mursal hadisnya. Terus, Pak. Jika mau, boleh juga menambah bacaan itu dengan mengucapkan Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini wahdini wajburni warfa'ni warzuqani. Iya, jadi kalau kita dulu enggak urutannya barangkali enggak sama dengan ini, tapi juga tidak masalah saya pikir, karena itu juga para ulama menganggap urutan-urutan ini tidak menjadi prioritas. Namun kalau kita urutkan seperti apa yang ada di dalam hadis ini juga lebih baik. Allahumma gfirli warhamni wahdini, ya. Kemudian juga bisa wa'afini wahdini, gitu juga boleh. Wajburni, warfa'ni, warzukni, ya itu juga bisa tatkala duduk antara dua sujud. Jadi sujud subhan rabbiyal a'la, kemudian duduk rabbik firli saja sudah boleh, 2 kali saja juga boleh bacaannya, atau 3 kali, 5 kali, ya itu juga tidak masalah. Terus apa? Nabi SAW memanjangkan rukun ini atau duduk di antara dua sujud ini kira-kira sama dengan lama sujud. Yang demikian itu ya didasarkan pada Al-Bara. Terus? Dia bercerita, rukuk sujud dan duduk Nabi SAW di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari rukuk atau i'tidal, selain berdiri dan rukuk, duduk atau tasyahud adalah hampir sama. Maksudnya waktunya hampir sama. Iya, terus. Ke-20, kemudian bersujud untuk yang kedua kalinya dengan mengucapkan takbir. Yang dikerjakan pada sujud yang kedua ini adalah sama dengan yang dikerjakan pada sujud yang pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah dalam hadis tentang orang yang sholatnya kurang baik. Artinya, kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tumak nina dalam sujud, lalu bangkitlah lalu duduk hingga engkau benar-benar tumak nina dalam duduk. Selanjutnya, sujudlah hingga engkau benar-benar tumak nina dalam sujudmu. Lakukanlah semua itu di dalam semua sholat. Ya, jadi di dalam semua sholat, jadi sujud, jangan kesusu membaca bacaan sujud sebelum tumak nina. Jadi sujud nempel dulu,
Setelah kita mungkin satu napas itu kan, baca Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Duduk Allahu Akbar, duduk ya, sudah sempurna ya. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Sujud lagi Allahu Akbar, sujud lagi ya, tumak nina sebentar. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal tiga kali. Kemudian duduk mau berdiri, duduk sebentar. Kemudian berdiri namanya duduk istirahat ya. Yang 21 monggo Pak. Mengangkat kepala sambil membaca takbir. Selanjutnya duduk sebentar. Yang disebut juga dengan duduk istirahat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah tentang kisah orang yang sholatnya kurang baik. Artinya, kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tumaknina dalam sujud, lalu bangkitlah atau duduk hingga engkau benar-benar tumaknina dalam duduk. Selanjutnya, sujudlah engkau benar-benar dalam tumaknina dalam sujudmu dan kerjakanlah semua itu dalam semua sholatmu. Terus? Di akhir hadis Abu Usamah mengatakan, hingga engkau berdiri tegak. Ada juga hadis Abu Hurairah yang lain, yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau mengerjakan hal itu semua sholat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua, setelah duduk tahiyat pertama, beliau membaca takbir. Ya, bersama semuanya. Sudah. Ya, bersama semuanya, Ustaz. Ya, 22 aja, Pak. Langsung. Ya. Ke-22, bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut, seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Bangkit dengan bersandar pada kedua paha, jika hal itu mudah dilakukan, seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Jadi kalau semua sujud, kemudian mau berdiri, kemudian kita bertumpu kepada kedua paha itu kalau mampu, kalau masih masih segar, masih sehat. Kalau enggak ya sak mampunya aja, karena kita dengan cara apapun sholat itu juga dianggap sudah sah. Tapi kalau kita mau mengikuti cara-cara yang paling tepat ya seperti itu. Kalau mau berdiri kita bertumpu kepada lutut ya, tidak tangan kita ke bawah dua-duanya, kita mengangkat tangan tidak ya. Hanya ini dilakukan kalau sudah sangat terpaksa dari umur yang sudah sangat tua barangkali begitu ya. 23 monggo Pak langsung aja. Ya. 23 salat untuk rakaat yang kedua yang dikerjakan sama dengan rakaat yang pertama. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada orang yang kurang baik sholatnya. Artinya, kemudian kerjakanlah semua itu dalam semua sholatmu. Jadi kalau sholat dalam rakaat pertama, rakaat kedua sudah dibetulkan oleh Nabi, untuk rakaat-rakaat berikutnya sama seperti itu. Hanya bedanya pada rakaat ketiga dan keempat itu setelah baca suratul Fatihah, tidak usah dilanjutkan membaca surat dari Al-Quran. Langsung saja ya kita rukuk atau kita barangkali yang lain. Jadi Al-Fatihah tidak ditambah dengan surat untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat ya. Kemudian monggo ya yang dilakukan pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama kecuali 5 hal, yaitu pertama, takbiratul ihram. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca takbiratul ihram karena takbir tersebut hanya untuk memulai sholat saja. Ya, jadi nggak usah ngangkat tangan, ya. Ini Allahu Akbar berdiri, ya, dari duduk tadi nggak usah angkat tangan terus. Kedua, diam. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu diam. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Dia bercerita, Rasulullah SAW jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan tidak diam. Jadi bacaannya itu rakaat kedua, jadi tidak usah lama-lama diam dulu, ya, tidak usah langsung membaca suratul Fatihah. Ketiga doa istiftah. Jadi pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca doa istiftah. Ya. Keempat, tidak memperpanjang bacaan seperti pada rakaat yang pertama. Bacaan pada rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Itu berlaku pada setiap sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah
yang di dalamnya disebutkan beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan pada bacaan rakaat yang kedua. Rasulullah SAW memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir dari setiap sholat. Iya. Terus? Kelima, tidak perlu memperbaharui niat, Iya. tetapi cukup dengan niat yang pertama. Sebab jika diniati dengan niat yang baru pada rakaat kedua, rakaat yang pertama akan gugur dengan sendirinya karena niat pertama telah terpotong oleh niat yang kedua. Terus? Adapun ta'awuf, ada yang mengatakan bahwa itu disyariatkan untuk dibaca setiap rakaat karena di antara kedua bacaan itu terhalang oleh beberapa bacaan zikir dan beberapa perbuatan sehingga perlu memohon perlindungan kembali dari setan dan setan yang terkutuk di setiap rakaat. Juga didasarkan pada firman Allah Ta'ala. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terjemahnya, Pak. Monggo Pak Istiqom. Bahwa ta'awud itu hanya dikhususkan pada rakaat yang pertama. Karena sholat merupakan satu kesatuan. Yang di antara kedua bacaan itu tidak boleh ada diam, melainkan ada zikir. Dengan demikian bacaan dalam sholat itu seperti satu bacaan, sehingga cukup dengan satu ta'awud. Kecuali jika seseorang belum berta'awud pada rakaat yang pertama, sehingga perlu untuk berta'awud pada rakaat yang kedua. Jadi ta'awud tadi misalnya mau baca surat Al-Fatihah, ya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya misalnya itu ya cukup satu ta'awud saja untuk seluruh rakaat sampai salam. Itu satu ta'awud saja. Ini yang 24 ini yang perlu diperhatikan, Pak. 24 ini, Pak. Monggo. Sebelum 24 dibaca ini, Ustaz. Sedangkan mengenai bacaan basmalah disunahkan untuk dibaca pada setiap rakaat karena basmalah dipergunakan untuk membuka setiap surat Al-Quran. Ya. Kedua, jika sholat yang dikerjakan hanya terdiri dari 2 rakaat, misalnya sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat Id, duduk tasyahud dilakukan setelah selesai dari sujud kedua dari rakaat kedua dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat, ya, kemudian setelah itu diakhiri dengan salam, di dalam kitab ini maka dianjurkan duduknya duduk iftirasi, bukan duduk tawaruk. Ya. Sebagian kita, karena mazhabnya di Indonesia mazhab Syafi'i, maka kalau kita sholatnya itu diakhiri dengan salam, maka duduknya adalah duduk tawaruk. Ya. Padahal di sini dalam hadisnya disebutkan kalau sholatnya hanya 2 rakaat, maka duduknya iftirasi, baik diakhiri dengan salam maupun tidak diakhiri dengan salam. Ya. Maka pada rakaat yang kedua duduknya adalah iftirasi, yaitu duduk tasahud awal, ya, duduknya kaki kiri yang diduduki oleh pantat, kemudian kaki kanan tegak, ya. Tidak kalau duduk tawaruk itu adalah pantatnya di lantai, ya, kemudian kaki kanannya dimasukkan di bawahnya betis, kemudian kaki kiri kaki kanan ditegakkan itu duduk tawaruk. Hal ini maka terus, Pak. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hamid radhiyallahu an yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya, di rakaat kedua ini hadis ini tidak menerangkan apakah sholatnya 4 rakaat atau sholatnya 2 rakaat. Ya, karena tidak disebutkan ini, maka disimpulkan oleh ulama ini kalau sholatnya cuma 2 rakaat, duduknya duduk iftirasi. Ya, apakah nanti itu sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat? Pada saat rakaat kedua itu iftirasi. Ya, meskipun sholat subuh setelah itu salam juga tetap duduknya iftirasi. Atau sholat Jumat, sholat tarawih yang 2 rakaat duduknya iftirasi. Tapi yang kita ketemukan kadang-kadang kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia kita bahwa duduknya adalah duduk tawaruk kalau dilanjutkan dengan salam. Tapi tidak masalah, seperti itu tidak usah dijadikan bahan pertikaian di antara kita, merasa yang paling benar duduk tawaruk atau yang benar-benar duduk iftirasi pada saat rakaat yang hanya 2 rakaat ini. Terus, Pak. Duduk tasyahud ini sifatnya sama dengan duduk di antara 2 sujud.
beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri atau lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jari jemari tangan kanan, kecuali jari telunjuk saja, serta menunjuk sebagai isyarat tauhid. Hal itu didasarkan pada hadis Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW jika duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jarinya secara keseluruhan dan mengisyaratkan satu jari setelah ibu jari, yakni jari telunjuk, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Jadi tangannya begini, ya. Jadi menunjuk ini antara ibu jari dan jari tengah itu membentuk lingkaran, kemudian jari manis dan jari kelingking itu digenggamkan, kemudian ini diletakkan di paha kanan, ya. Kemudian ini tidak lurus begini, tapi agak bengkong sedikit begini, ya. Yang beberapa di sifat sholat itu yang dijelaskan. Nah, di sini tidak dirinci, ya terserahlah. Ya sebenarnya begini saja juga boleh, gegem saja juga boleh, ya. Tetapi yang disunahkan itu adalah seperti itu adalah contoh yang datang dari Nabi, ya. Kalau kita tidak mau mencontoh Nabi, ya, itu berarti kita tidak cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang dikerjakan oleh Nabi. Yang Nabi yuhibbukumullahu, maka Allah akan cinta kepada kita, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus, Pak. Atau melingkarkan ibu jari pada jari tengah, menggenggam jari manis dan kelingking, serta menunjuk dengan jari telunjuk. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr. Dia bercerita, aku pernah melihat Nabi SAW melingkarkan ibu jari dan jari tengah dan mengangkat yang setelahnya atau jari telunjuk. Dengannya beliau berdoa dalam tasyahud. Atau membuat angka 53 dan mengisyaratkan jari telunjuk. Sifatnya adalah membuka ibu jari berada di bawah jari telunjuk, yakni dengan melingkarkan ibu jari ke jari tengah. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW jika duduk di dalam tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, serta membuat bentuk angka 53 serta mengisyaratkan jari telunjuk. Dengan demikian itu tampak 3 macam tangan kanan. Iya. Pertama menggenggam jari-jari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk. Kedua, begini. Pertama begini, menggenggam, ya, kira semuanya. Ya, terus yang kedua? Kedua, melingkarkan ibu jari ke tengah serta menggenggam jari kelingking, jari manis dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Nah ini, kemudian ini dijadikan jadi seperti angka 5, ini seperti ini terus. Yang ketiga? Ketiga, membentuk angka 53 atau angka Arab dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Ya, ini 5, angka ini kan bundar 5, ini 5, ini 3, ya, tapi jarinya itu telunjuk seperti ini. Terus, Pak? Hal itu semuanya benar. Diiringi pula dengan tindakan melihat ke isyarat jari telunjuk pada saat duduk. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zubair. Rasulullah SAW jika duduk pada tasyahud meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan mengisyaratkan jari telunjuk atau tangan kanan pada pandangannya, tidak melewatkan isyarat jari telunjuk tersebut. Ya, terus. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang di dalamnya disebutkan beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengisyaratkan jarinya yang berada setelah ibu jari atau telunjuk ke arah kiblat, dan beliau melemparkan pandangannya ke telunjuk itu atau ke arahnya. Kemudian dia mengucapkan, demikianlah aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya.
Ya, jadi kalau kita tasawuf itu pada saat kita mengucapkan pandangan kita tidak di tempat sujud, tapi pandangan kita pada jari yang kita tunjukkan itu, yang kita sebagai simbol tauhid bahwa Allah Taala itu memang tunggal, yaitu esa begitu ya. Jadi pandangan kita tidak menuju kepada terus tempat sujud, pada saat itu ditujukan pada tangan kita yang kita tunjukkan tersebut. Terus Pak. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat menyebut Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Ketika berdoa dengan menghadap kiblat, itulah amalan sunnah. Yakni menggerakkan ke arah kiblat pada saat menyebut Allah Ta'ala serta berdoa. Dan tidak digerakkan kecuali pada saat penyebutan nama Allah dan doa, tetapi jari itu dibiarkan tegak. Jadi pada saat berdoa saja memang itu beberapa pendapat ulama berlain-lainan. Biasa kalau fikih itu berbeda itu biasa. Jadi kalau kita berbeda itu jangan sampai kita ngeklaim yang paling benar. Ini hadisnya begini, ada hadis yang banyak yang tidak mungkin disebutkan di sini. Ada yang menggerakkan terus sini ya. Karena yang memahami ya seperti itu. Sudah masalah itu adalah masalah-masalah yang sunnah yang tidak perlu diperdebatkan terlalu besar. Yang ke-25 langsung, Pak. Baik, Ustaz. Ke-25. Membaca tasyahud pada saat duduk ini, yaitu membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hop. Jadi tasahud itu bacanya sampai di sini saja, tidak ditambahi. Hanya di tasahud akhir itu wajib setelah itu membaca sholawat. Kalau di tasahud pertama itu tidak usah membaca sholawat langsung berdiri. Hanya saja ada sebagian ulama juga yang mensunahkan ya dibaca sholawat yang paling pendek, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad juga tidak masalah. Tapi ini cukup. At-tahiyatu lillah wa sholatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi juga boleh syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul juga tidak masalah. Tapi bacaan yang seperti ini, bacaan yang sahih ini diriwayatkan ya 190 ini muntafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim. Kemudian diteruskan. Dan itulah yang paling sahih yang telah diriwayatkan di dalam tasyahud. Kemudian membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, jadi maksudnya 2 kali. Jadi setelah membaca tasawuf tersebut baca sholawat. Nah, sholawatnya ini tidak pakai tambahan sayyidina, tidak ada. Sholawatnya Nabi kita tidak pernah mengajarkan sholawat yang ada tambahan sayyidina. Ya, maka dari itu sebaiknya kita juga mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, wa Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ada 2 Hamidum Majid. Biasanya kita hanya ada 1 Hamidum Majid, itu pun juga boleh karena sholat itu juga ada. Jadi jenis sholat itu banyak sekali yang boleh kita baca di dalam tasawuf. Tapi yang paling sahih diantaranya adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim inna Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim inna Hamidum Majid. Ada 2 Hamidum Majid. Jadi di sini disebutkan beberapa tata sholawat. Ini ada banyak berapa itu Pak sholawat yang di bawah
garisnya itu banyak. Ya. Halaman surat 314 itu. Ya. Ada 6. Itu ada sholawat yang banyak, nggak usah dibaca, udah ini nanti Baik. bisa Atau dipelajari. lanjutannya nih Ustaz. Apa? Inilah sholawat yang paling lengkap dalam sholat yang bersumber dari Nabi SAW. Selanjutnya memohon perlindungan dari 4 hal, yaitu dengan mengucapkan yang pertama. Ya, begini. Ya, kemarin ada yang tanya, apa yang dibaca ya setelah sholat tadi di dalam tasawuf sendiri sebelum salam. Jadi setelah kita baca tasawuf kemudian sholawat, maka baru kita berdoa. Ya, doanya yang pertama itu, Pak. Yang pertama mau. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya, ini doa yang pertama. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Tentunya kalau kita diajari itu, nanti kalau kita selalu kita baca dalam sholat ini, kita tidak akan mendapat siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan aku berlindung dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah tatkala orang yang masih hidup. Wal mamati, dan fitnah tatkala meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia. Wa min syarri fitnatil masyihid dajjal, dari keburukan fitnah ya masih dajjal. Dajjal kalau susah datang di muka bumi, fitnahnya sangat besar sekali ya. Terus Pak, yang mana Ustaz? Lanjutannya atau yang banyak ini? Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam. Dan seterusnya ya ini. Dan seterusnya. Jadi idza tasahadu ya. Idza tasahada. Apabila kamu bertasahud ahadukum, seorang di antara kalian, fal yasta'id, maka hendaklah kalian berlindung billahi kepada Allah min arba'in dari 4 perkara ya. Yaqulu, katakanlah, ya akan berkatalah ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sari masyihid dajjal. Wa min sari fitnatil masyihid dajjal. Ini doa-doa yang dibaca juga masih banyak ya. Saya kira bisa dibaca ini banyak sekali. Dosa yang kedua, Pak. Yang kedua langsung aja. Yang kedua, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzalama katsiran, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Engkau. Oleh karena itu, berikanlah ampunan kepadaku dari sisimu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada 7, 8 sampai berapa ya? 9, 10 ya. Ini doanya nih ada ya sampai 10 ya Pak ya. Nah, jadi tolong nanti dibaca sendiri aja. 10 ya 10. 10 sampai 10 dibaca doa-doanya, bisa dipilih karena doa itu sangat bermanfaat sekali ya, yang mudah tentunya, yang bisa kita menghafalkannya. Langsung masuk yang 26 Pak. 26. Selanjutnya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Iya, ya. Terus. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah. Dia bercerita, jika kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW, kami ucapkan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berdasarkan apa kalian mengisyaratkan tangan kalian seakan-akan ia seperti ekor kuda yang selalu bergerak, cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya. Ya,
Jadi tidak ada Assalamualaikum. Jadi kan ada orang-orangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi dibalik tangannya. Ya kemudian tangannya yang Assalamualaikum dibalik ya. Jadi biasanya kan di atas begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Jadi sebaiknya ya tidak usah ya. Sudah biasa saja. Tidak usah seperti ekor kuda yang dimaksud ini ya. Terus Pak, langsung. Yang ke-27 Ustaz. G. Jika sholat yang dikerjakan terdiri dari 3 rakaat, seperti sholat maghrib misalnya, atau 4 rakaat seperti sholat duhur, asar, dan isya misalnya, cukuplah dengan membaca tasyahud pertama tanpa doa, dan yang afdol membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian bangkit dengan bertumpu pada bagian depan telapak kaki dan kedua lututnya, seraya bersandar pada kedua pahanya sambil membaca takbir dan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau telinganya, sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu. Ya, jadi pada saat tasawuf awal tanpa doa, dari tasawuf saja, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, sampai di situ aja. Nah, namun dianjurkan di sini yang paling abdul tasawuf yang pertama itu disertai dengan membaca sholawat kepada Nabi, tapi tanpa doa. Kecuali kalau tasawuf yang kedua tadi berdoa berlindung dari 4 hal atau 4 macam. Yang ke-28. Baik, Ustaz. Ke-28. Duduk tawaruk, duduk dengan pantat di atas tanah pada tasawuf akhir. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi yang di dalamnya disebutkan, jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, dan jika duduk di rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan, selanjutnya duduk dengan pantat di atas lantai. Untuk ini Pak, untuk ini ada beberapa pendapat ulama tentang duduk tasawuf akhir ini. Ada dari 3. Kita baca footnote-nya Pak, halaman 224 yang bawah sendiri, 220. Para ulama berbeda pendapat sama saja Pak. Yang 224 nih Ustaz. 200 ya, halaman 324. Oh. Nah, pada ulama berbeda pendapat mengenai posisi duduk tawaruk ini. Pada duduk tasyahud keberapa? 1. Ada yang berpendapat duduk tawaruk itu dilakukan pada tasyahud pertama dan kedua. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Malik rahimahullah. Jadi duduk tawaruk itu untuk Imam Malik baik tasawuf pertama maupun kedua duduknya tawaruk. Ya ini untuk Imam Malik ya. Jadi kalau nanti kita lihat masih tasawuf awal kok duduknya tawaruk, mestinya tasawuf akhir kan? Ini memang mazhabnya Imam Malik itu baik tasawuf awal maupun tasawuf kedua itu duduknya adalah duduk tawaruk ya, bukan itirasi. Terus yang kedua? Yang kedua ada juga yang mengatakan yakni duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada kedua tasyahud. Demikian itu merupakan pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Sebaliknya Abu Hanifah itu berlawanan dengan Imam Malik. Kalau Abu Hanifah itu tasawuf awal dan tasawuf akhir tetap duduknya sama, yaitu duduknya adalah duduk iftirasi. Ya, tasawuf awal iftirasi, tasawuf kedua juga iftirasi, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi biar kita tahu, nanti kita tidak menyalahkan orang lain. Yang ketiga. Yang ketiga juga ada yang berpendapat duduk tawaruk dilakukan pada setiap tasyahud yang dilanjutkan dengan salam. Dan pada tasyahud lainnya duduk di atas kaki kiri. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i lain lagi. Kalau duduk itu nanti akan setelah itu dilanjutkan salam, duduknya adalah duduk tawaruk. Tapi kalau duduk belum tawaruk, belum dilanjutkan sama dengan salam, duduknya adalah duduk iftirasi. Jadi kalau misalnya sholat subuh, atau witir 1 rakaat, atau witir 3 rakaat, satu kali tasawuf. Kalau nanti tasawufnya itu dilanjutkan dengan salam, maka duduknya adalah duduk iftirasi. Duduk
duduk tawaruk. Kalau dilanjutkan salam, kalau tidak dilanjutkan salam adalah duduk iftirasi, itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita melihat yang ada misalnya ada orang yang sholat subuh duduknya iftirasi, itu berarti dia mazhabnya Hanafi. Kalau kita duduknya duduk tawaruk, itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ya, dua-duanya hadisnya sama, yaitu hadisnya dari Humaid tadi, Humaid As-Sa'di tadi. Hanya memahaminya mereka berbeda-beda. Ini senantiasa terjadi di dalam ilmu fikih itu seperti itu. Yang keempat, Pak. Yang keempat, dan ada juga pendapat yang menyatakan duduk tawaruk itu dilakukan pada setiap sholat yang memiliki 2 tasyahud, yaitu pada tasyahud akhir dan pada tasyahud lainnya. Cukup dengan duduk di atas kaki kiri. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Ahmad, dilihat pada Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, Syarbun Nawawi ala Syafi'i Muslim, Nailul Autar Ya'usyaqani, Al-Mughni Ibnu Qudamah, halaman 225-226. Ya, Adapun An-Nawawi mengemukakan bahwa mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan duduk di atas kaki kiri pada tasyahud pertama dan duduk tawaruk pada tasyahud akhir, yang sejalan dengan pendapat-pendapat terdahulu. Hanya saja pendapat Imam Ahmad tidak disebutkan di dalam kitab Syarbun Nawawi. Iya. Jadi pendapat Imam Ahmad, syarah Imam Nawawi tidak ada. Imam Nawawi itu adalah ulama yang umurnya tidak sampai 50 tahun, tapi karangannya, kitabnya diakui oleh para ulama yang banyak, dan dia bermadzhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita membicarakan fikih, kita dilepas dari tentang mazhab. Yang ke-29 langsung, Pak. Ya, 29. Membaca tasyahud diikuti dengan sholawat atas Nabi SAW dan doa yang dikehendaki setelah rakaat ketiga dari sholat maghrib dan setelah rakaat keempat dari sholat zuhur, asar, isya, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Ya, terus 30 mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian 31 membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah mengucapkan salam, di antaranya sebagai berikut. Satu, ya sudah. Saya kira sudah cukup ya untuk pembahasan ini. Dan sampai zikir-zikir, silakan ya kalau mau dibaca zikirnya banyak sekali. Ini nanti kita lanjutkan aja pada ya yang lain. Ini banyak itu sampai halaman berapa. Ini kalau kita sudah saya tanda ini rukun, wajib dan sunnahnya di dalam sholat, supaya kita bisa memilah-milah ya antara yang lain ini. Jadi sholat itu memang banyak sekali. Kita lanjutkan kepada yang terakhir pembahasan kita adalah hal-hal yang ada. Pak Istiqam punya bukunya? Pak Tomo ada ini? Pak Tomo tidak ada? Besok baru datang buku saya, Ustaz. Baru datang? Besok. Oh, besok. Buku saya baru datang besok. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Oh, mau ke Pak Tomo dibaca? Ini kemarin ya, itu loh. Ya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah punya ya, Pak ya? Pembatal keislaman ya? Ya, betul. Dia yang poin itu berapa? Sampai 9 kemarin. Apanya? Pembatal keislaman, Ustaz. Benar, Ustaz. Masa sampai 9? Iya, kemarin. Sekarang meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat ya? Loh, kemarin dibaca Bu Wati, Ustaz. Belum sampai, Pak. Bu. Oh, saya sebentar. Belum sampai 9. Sampai 4 atau berapa? Bu Wati berapa kemarin terakhir Bu Wati? Karena ini 4. 4. Yuk, kok mulai 9? Moga Pak Taman lanjutkan 4 aja. Karena ya, kemarin dibahas Ustaz tahun 2023 ini. Saya yang mendengar ini. Ya. Bismillah. Moga Pak. Pembatal keislaman yang keempat. Meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Nabi SAW. Terus? Orang yang meyakini bahwa ada petunjuk lain yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Atau orang yang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Nabi SAW. Seperti orang-orang yang lebih memilih hukum-hukum tauhid daripada hukum Nabi SAW.
maka ia adalah kafir. Jadi kafir telah keluar dari Islam. Jadi jenis-jenis kafir, ya kafir itu, Pak Tomo coba dilihat halaman 366 Pak Tomo. 366 itu. Ya, halamannya. Kafir ya, kafir akbar, ya kafir yang besar Ya. itu ada beberapa macam. Jadi dalam baca itu, Pak. Kufrun akbar atau kekafiran besar ada beberapa macam. A. Suhud atau mengingkari. 2. Takzib atau mendustakan. 3. Iba, sikap enggan. Yang keempat, syak, keraguan. Berikutnya, yang kelima, nifak atau kemunafikan. Yang keenam, i'rad, sikap berpaling. Yang ketujuh, istihsa, memperolok-olok. Yang terakhir, istihlal atau penghalalan. Ya, jadi itu jenis orang kafir. Jadi kalau mereka mengingkari sesuatu yang datang dari Allah, kafir. Orang yang mendustakan apa yang hukum-hukum dari Allah, kafir. Orang yang enggan tatkala diperintah oleh Allah, jadi kafir. Seperti iblis itu, aba, ya wastakbara, iba itu enggan, ya. Dia tidak mau, maka dia mafakana minal kafirin, kafir. Kemudian nifak, kemunafikan itu juga, kalau itikadi itu kafir, ya. Jadi kekafiran itu adalah seperti itu. Yang ke-8 dibaca sedikit Pak Tomo dulu. Yang ke-8, sebab-sebab yang dapat membawa kepada kekafiran besar ada 3 macam. Perkataan, perbuatan, dan i'tiqad atau keyakinan. Terus? Di antara kufur amali atau perbuatan dan kauli ucapan, ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dengan sendirinya dan tidak mensyaratkan penghalalan hati, yaitu suatu perbuatan, perkataan yang jelas-jelas bertentangan dengan iman dari segala seginya, misalkan menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencaci maki Rasulullah SAW, bersujud kepada berhala, membuang mushaf Al-Quran di tempat sampah, dan perbuatan-perbuatan lain yang bermakna atau semakna dengan itu. Dijatuhkannya hukum kufur ini kepada orang-orang tertentu hanya boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat kufur yang bisa diterima, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang lain yang menjadikan kafir pelakunya. Iya, jadi misalnya ada Al-Quran diinjak-injak, dibakar, dan itu adalah melambang kebencian, ketidaksukaan, dan tidak percayaan, maka jatuhlah ya pada kekafiran, ya jatuh kepada kekafiran. Bentar, nah, kok beliau ya sudah. Iya, bermasalah Ustaz. Bermasalah di laptop saya. Oh iya, di laptop saya bermasalah loh. Kok gini? Tiba-tiba. Oh sama ya, kalau begitu sama atau sama ya. Baik ya, kita lanjutkan pada yang nifak tadi ya, yang pembatal Islam tadi. Ya, jadi sudah dari kufur besar itu ada berapa tadi? 7-8 ya Pak ya? Iya. Ya. Monggo kita lanjutkan Pak Tomo yang ke-4 tadi. Sekarang yang ke-9. Sesungguhnya Pak, saya kehilangan berapa halaman berapa Pak? Ini yang poin ke-4 halaman 372 apa yang tetap yang kufur? Ya betul 372, teruskan aja. Ya. Termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat manusia lebih afdol, lebih utama daripada syariat Islam. Atau orang yang meyakini bahwa hukum Islam tidak relevan, tidak sesuai lagi untuk diterapkan di zaman sekarang ini. Atau orang yang meyakini bahwa Islam sebagai sebab ketertinggalan umat. Termasuk juga orang-orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri atau hukum rajam bagi orang yang sudah menikah lalu berzina sudah tidak sesuai lagi di zaman sekarang. Nah,
Jadi misalnya hukum waris tidak mau nerima, ya, karena masa hukum waris kok tidak mau terima, mungkin wanita kok disuruh pakai hijab tidak diterima, ya, pokoknya mereka mengingkari itu, maka termasuk dia itu batal keislamannya karena dia tidak manut diatur oleh Allah, dia membuat aturan sendiri dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah juga tidak mau menerimanya sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Maka kesepakatan ulama orang yang seperti itu jatuhlah, ya, gugur keislamannya, jadi jatuh kepada kafir. Juga orang-orang, monggo Pak. Juga orang-orang yang menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berdasarkan dalil-dalil yang syar'i yang telah tetap seperti zina, riba, meminum minuman khamr, dan berhukum dengan selain hukum Allah seperti yang dijelaskan para ulama atau selain itu, maka ia telah kafir berdasarkan ijma ulama. Ya, jadi kalau sudah Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran itu riba misalnya itu haram, tiba-tiba yang menghalalkan riba, ya riba. Jadi yang jelas riba, misalnya riba itu dengan yang lain, istilah yang lain, misalnya kartu kredit atau misalnya mengangsur rumah dan lain-lainnya, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau ribanya, masalah riba itu sudah jelas Al-Quran mengatakan itu haram, tiba-tiba riba nggak apa-apa kalau sedikit, riba nggak apa-apa kalau ya cuman sekian, itu enggak boleh. Maka kalau Allah sudah mengatakan itu riba itu haram, besar atau kecil, seperti minuman, itu minuman keras, meskipun satu gelas, satu sendok, semua hukumnya haram, sama saja memabukkan atau tidak memabukkan, hukumnya adalah haram, ya. Karena orang itu mengatakan halal, maka jatuhlah aku beryakinan bahwa itu tidak apa-apa, maka berarti sudah menentang Allah, maka dia termasuk orang-orang yang batal keislamannya. Ya, terus Pak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi mereka itu yang meyakini agamanya tiba-tiba mengambil hukum jahiliyah, maka mereka itu gugur, ya, gugurlah Islamnya. Jadi sudah tidak mau dengan hukum-hukum Islam diatur dengan Allah Ta'ala, tidak mau, dia maunya diatur dengan hukum-hukum internasional atau yang lain. Jadi itu tidak benar. Terus Pak, yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya, jadi Allah Ta'ala sudah memutuskan bahwa bagian laki-laki dalam hukum waris itu 2 kali bagian wanita. Ya, kalau wanita itu sudah ditalak 3 kali misalnya, maka tidak boleh rujuk lagi. Maka dia tiba-tiba membolehkan, ya, dan tidak apa-apa. Ini karena wanitanya kan cuma sedikit, ya. Ini mungkin laki-lakinya bukan sedikit, boleh saja. Maka mereka yang melanggar hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan, menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, jatuhnya kepada kekafiran. Terus Pak, yang terakhir, yang keempat itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah itulah orang-orang yang dolim. Terus? Kemudian pada ayat yang ke-47, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi mereka itu apa? Menolak atau karena kebodohannya. Kalau kebodohan itu lain. Ya, kalau masalah kebodohan itu ya termasuk orang yang dosa besar, ya. Mereka melanggar hukum-hukum Allah, tapi kalau mereka itu karena menolak, sudah mengerti hukumnya Allah haram, ya, kemudian dia tolak, dia langgar, maka dia akan dolim di sini, juga bisa terjadi juga fasik, juga kafir, ada 3. Kalau sengaja mengingkari, tidak percaya, kafir. Kalau mereka itu, ya, misalnya disogok dengan uang yang sekian supaya memutuskan perkara dimenangkan itu, maka dia berbuat zalim, ya. Kalau mereka ngawur saja memutuskan perkaranya, seorang hakim itu, maka dia termasuk orang-orang yang fasik, ya, keluar dari agama ini. Masih yang 5 Pak, monggo. Yang kelima,
tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Iya. Nah, terus. Yaitu orang yang marah, murka, atau benci terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun ia melakukannya, maka ia telah kafir. Ya, terus? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9, dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa atau Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Ya, jadi benci dengan hukum yang sudah ditetapkan Allah, benci apa yang ditetapkan oleh Allah itu berbahaya, dampaknya bisa akan gugur keislaman kita. Lapo Islam itu aneh-aneh aja, ya, membuat ini dan ini, padahal ini sebenarnya tidak masalah. Kok mereka mempermasalahkan orang-orang Islam itu? Maka orang-orang yang seperti ini akan batal keislamannya. Masih lagi juga firman-Nya, monggo Pak. Juga firman-Nya dalam surat Al-Muhammad ayat 25-28, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu sudah jelas bagi mereka, syaitanlah yang merayu mereka dan memanjakan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Iya. Jadi sekedar membenci, misalnya orang pakai jilbaban, ada orang pakai cadar dibencinya, ya, dan segala itu jangan-jangan, ya, itu menyebabkan Allah tidak suka kepada kita atau murka kepada kita. Apa yang diridhoi oleh Allah jangan kita sampai membencinya, ya, karena kebencian kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah itu membahayakan akidah kita. Ya, hati-hati, ya, ini kalau perlu kita baca berkali-kali sehingga kita paham maksudnya. Yang keenam, monggo Pak. Yang keenam, menghina Islam, yaitu orang-orang yang mengolok-olok atau menghina Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran, agama Islam, malaikat atau para ulama karena ilmu yang mereka miliki, atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, adzan, memelihara jenggot, atau sunnah-sunnah Nabi yang lainnya, dan syariat dan syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam, serta terdapat keberkahan padanya, maka dia telah kafir. Iya. Apalagi kalau dia akhirnya kadang-kadang gak terasa agama dihebat permainan. Ya, sholawat itu kadang sholat membaca kepada Nabi, kemudian joget-joget baca sholawat. Ya, dengan tampil laki-laki perempuan kumpul di atas panggung, ya, sambil dengan tangan baca sholawat, menyanyikan dengan lagu-lagu yang tidak kita kenal di dalam agama ini. Ya, akhirnya apa? Orang senang, sampai ikut-ikut juga tertawa. Maka orang-orang seperti itu juga termasuk orang yang menghina, ya, agama Islam, menjadikan agama Islam sebagai main-main saja. Ya, tidak kita mengerjakan agama Islam dengan sungguh-sungguh. Yang ke-8, ke-7 masih ada Pak ya? Ada Ustaz. Pas yang ke-7 langsung 7 aja Pak. Itu ayatnya. Ya. Yang ke-7, melakukan sihir, yaitu melakukan praktek-praktek sihir, termasuk di dalamnya asyarfu dan alafhu. Asyarfu atau guna-guna merupakan perbuatan sihir yang dimaksudkan dengannya untuk merubah seseorang dari apa yang dia cintai
seperti memalingkan kecintaan seseorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian terhadapnya. Adapun al-fathu atau pelet adalah amalan sihir yang dimaksudkan untuk memacu dan mendorong seseorang dari apa yang tidak dicintainya sehingga ia mencintainya dengan cara-cara seton. Ya, jadi ini harus hati-hati. Mau pergi ke dukun, golek pengajian, pengasian atau pelet itu termasuk hal-hal yang juga menggugurkan Islamnya seseorang. Ya, hanya pada hari pengadilan nanti kualitas kekufurannya juga ditimbang oleh Allah Ta'ala. Ada yang kufurnya itu bisa dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan, dimasuk neraka, ada yang masuk neraka nanti bisa keluar, ada yang kekal di dalam neraka, tergantung kualitas dari kekufuran tersebut. Seperti disebutkan 8 jenis kufur yang besar tersebut, ya, apakah dia termasuk dohir dan batinnya itu kufur seperti itu, apakah hanya dohirnya saja. Allah yang maha bijaksana, yang maha bijaksana, maha mengetahui. Yang ke-8, monggo Pak. Yang ke-8, memberikan pertolongan kepada orang kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Jadi Nasrani dan Yahudi yang memusuhi Islam, yang suka menghina Islam, kok kita jadikan teman? Tidak boleh. Tapi kalau kita mempunyai tetangga Yahudi atau Nasrani yang berbuat baik, ya sering menolong kita, tidak ada masalah. Kita berbuat baik kepada mereka, tidak masalah. Di dalam surat Mumtahanah itu boleh kita berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi kita di dalam agama kita. Ya, 9 Pak, langsung aja. 9. Yang 9, meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Jadi misalnya kita moro-moro membunuh orang, ya apa untuk Nabi Khidir aja membunuh orang, ya merusak punyanya orang juga tidak apa-apa. Alasannya apa? Mencontoh itu Nabi Allah, Nabi Khidir yang sudah menyalahi syariat yang dibawa Nabi Musa, ya. Maka kan Nabi Khidir itu mendapat kekhususan dari Allah, sedangkan kita tidak. Jadi kita itu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Begitu kita sengaja keluar, ya misalnya. Ya, kita mendirikan perdukunan, santet dan lain-lainnya, itu kita termasuk juga menggugurkan keislamannya. Ya, terus Pak. Karena seorang nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Adapun nabi kita, Muhammad SAW, diutus kepada seluruh manusia secara kafah, secara menyeluruh. Maka tidak halal bagi manusia untuk menyelisihi dan keluar dari syariat Rasulullah SAW. Ya, terus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi kita itu undang-undangnya, syariatnya berlaku semua manusia dari kutub utara sampai kutub selatan, dari ujung timur sampai ujung barat. Tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya. Juga Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 28. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, terus. Dalam Anbiya 107, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu sudah jelas. Sekarang terakhir 10, Pak. Yang ke-10,
berpaling dari agama Allah Ta'ala, ia tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Yang dimaksud dari berpaling, yang termasuk pembatal keislaman, adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang seseorang dapat dikatakan muslim dengannya, meskipun ia jahil atau bodoh terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya terperinci. Karena ilmu terhadap agama secara terperinci terkadang tidak ada yang sanggup melaksanakannya kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Iya, jadi misalnya hukum waris yang begitu sulitnya, ya, kemudian kalau mati meninggal dunia itu bagaimana begitu, ada orang-orang tertentu kita wajib belajar adalah hukum-hukum yang pokok-pokok, ya, sholat misalnya, akidah, ya, keislaman dan lain-lainnya wajib mengerti dan wajib kita praktekkan. Kalau kita tidak mempelajari sehingga kita tidak mengerti hukum-hukum Islam atau akidah di dalam Islam itu, maka mereka itu termasuk mereka keluar nanti dari Islam karena mereka mengerjakan amalan yang keluar dari tuntunan syariat, ya. Terus ayatnya baca, Pak. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Jadi orang yang sudah mengerti, sudah paham, diingatkan dengan syariat ini, kemudian dia tidak mau mengikuti, maka dia jadilah ya kafir. Terus, Pak. Juga dalam surat As-Sajdah ayat 22 Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, zalim di sini ada kafir. Waman adzalama barang dan siapakah yang lebih zalim, kafir dari orang diperingat dengan ayat-ayat Allah kemudian dia tidak mau menerimanya, ya. Maka bagi orang-orang yang berbuat dosa, orang kafir itu Allah nanti akan menyiksanya. Yang terakhir, ya, ayat yang ke Tuhan 124. Firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 124, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan menguburkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, baik, sampai di sini dulu sementara, ya. Mudah-mudahan yang kita kaji ini meskipun agak cepat, ya, kita bisa mengambil sarinya bahwa kita memang harus berakidah dengan akidah yang benar, untuk bisa nanti selamat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami Al-Quran, kita pahami hukum-hukum, ya. Tapi kalau kita memang belum bisa, maka kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan kita. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Ibu, monggo.